Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu adalah suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Allahu Akbar. Saya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya berdoa. Habis salat istikharah saya tidur, saudara. Tuhan kasih mimpi yang kedua kepada saya. Apa mimpi yang kedua? Di dalam mimpi yang kedua saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, berjubah putih, bercahaya sambil bawa domba dan tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, lagi-lagi ya tak henti-hentinya seorang yang ngakunya murtadin ini, malahan keluarga kiai, notabene keluarga, lahir dari keluarga yang muslim dan berada di lingkungan orang-orang yang alim, tetapi ia menyebutkan bahwa dia itu murtad hanya dengan, ya seperti biasa, hanya dengan mimpi. Nah, seperti ikhwan jelas, sebelum kita menanggapinya dan bagaimana kita meresponnya, mari kita simak ya cuplikan video dari seorang yang ngakunya murtadin ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya bertobat bukan ada pendeta yang datang, bukan ada penginjil yang datang, bukan ada anak Tuhan yang menginjil saya, bukan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Saya bertobat karena mimpi yang saya alami, saudara. Apa mimpi yang saya alami? Saya habis sholat isya, biasa jam 7 malam ya. Habis sholat isya, saya tidur, dan ketika saya tidur Tuhan kasih mimpi kepada saya. Apa mimpinya? Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu adalah suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya terbangun dalam tidur saya. Ketika saya terbangun, badan saya penuh dengan keringat. Langsung saya masuk kamar mandi, saya sholat. Di tempat sholat, Allahu Akbar. Habis sholat, saya tidur lagi pas jam 4 mau sholat subuh. Biasanya kalau saya bangun pagi itu jam 4. Makanya kita jangan kalah sama mereka, saudara. Mereka pagi-pagi udah saat teduh dulu kan. As-salatu khairun minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur. Betul. Kalau kita enggak kan, baik tidur daripada saat teduh, betul ya? Tapi sini mah enggak ada ya. Maksudnya enggak ada ngaku ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya mau sholat subuh, ayat ini selalu terngiang-ngiang telinga saya, atau terngiang ya, selalu teringat terus oleh saya. Mau sholat, saya teringat ayat itu tentang mimpi yang saya alami. Jadi imam terus teringat terus, sampai saya bertanya kepada paman saya, seorang kiai. Saya tanya, Abah, mau tanya apa Yasin? Begini, saya pernah dikasih mimpi. Dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Apa artinya, Mang? Abah, coba kamu buka Al-Quran, katanya. Cari di Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Angka apa ini? Kita bahas betul. 6.666 ayat saya buka, sudah ada. Saya tidak temukan ayat itu. Saya bilang, Abah, Mamang, enggak ada ayat ini di Al-Quran. Ya cobalah kamu sholat istikharah. Sholat minta petunjuk ke Kanjeng Gusti Allah. Saya sholat istikharah jam 2. Istikharah beda dengan sholat tahajud ya. Saya sholat, Allahu Akbar. Saya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya berdoa. Habis sholat istikharah saya tidur, saudara. Tuhan kasih mimpi yang kedua kepada saya. Apa mimpi yang kedua? Di dalam mimpi yang kedua saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, berjubah putih,
bercahaya sambil bawa domba dan tongkat. Dengan suara yang sangat lembut dia berkata, "Hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib." Saya bilang, Masya Allah, kok aneh-aneh saya mimpi ini. Saya bilang, yang satu aja belum kejawab, ini kok udah ada lagi. Ya apa? Mimpi ini terjawab nyata dua-duanya oleh saya. Yang pertama, ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam, saya pakai baju gomis, tahu baju gomis ya? Ya kayak baju Habib, baju gomis, terus pakai peci di sini, pakai udeng-udeng, udah saya berangkat. Saya bilang sama santri saya, antar ustaz, mana ceramah? Maaf kata, dulu saya kalau jadi guru agama Islam, itu tangan saya pakai minyak wangi terus. Kenapa? Kalau santri cium tangan bolak-balik sudah. Sekarang jadi pendeta nggak pernah cium tangan bolak-balik. Dulu babi haram sama saya itu, tapi sekarang alhamdulillah halal saudara. Dulu kalau lihat anjing takut dijilat sama anjing haram, tapi sekarang sebelum anjing jilat saya duluan jilat dia saudara. Haleluya. Nah, sahabat Alhamdulillah, itu sebuah pengakuan atau kesaksian dari seorang yang ngakunya murtadin ya. Sebenarnya banyak sekali dia menyebutkan di dalam video terdahulunya itu juga ada ya, bahwa dia itu adalah seorang mantan ya keluarga kiai, keluarga ustadz, keluarga ulama. Tetapi ya seperti biasa, para murtadin ini melakukan kesaksiannya itu, dan dia memberitakan bahwa keluar dari agama Islam itu hanya karena ya itu saja, yakni karena hal sepele mungkin ya. Apa itu? Karena mimpi. Dan juga ini seperti murtadin yang lain, dia itu mimpi bertemu dengan seorang yang berjubah putih, dan dia menambahkan bahwa dia itu membawa jubah, yang berjubah itu membawa domba dan tongkat. Sebenarnya yang dimaksud dari seorang murtad ini dan murtad yang lainnya itu pasti dia menyebutkan itu adalah Yesus. Nah, sahabat Alhamdulillah, kalau kita melihat sejarah ya, fakta, kalau kita lihat ketik dari Google itu, kita bisa cari tentang foto Yesus. Itu di situ banyak sekali ya. Entah mereka itu bertemu dengan siapa. Yang berjubah itu apakah benar itu adalah Yesus, apa Tuhan Yesus. Nah, juga sahabat Alhamdulillah, dia menyebutkan ya, membawa ayat Al-Quran seperti biasa para misionaris, yakni ihdinas syiratal mustaqim, dan membawa pasal Yohanes ya. Dia menyebutkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus, dia menyebutkan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Padahal sudah banyak sekali ya para debater kita Muslim, saudara-saudara kita menyebutkan bahwa pasal ayat ini sudah menjelaskan bahwa Yesus itu dia menyebutkan, mengaku dan mengklaim bahwa dirinya itu hanya sebagai utusan. Kalau utusan bahasa Arabnya itu Rasul, berarti tidak berbeda dengan Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lainnya, hanya sebagai jalan pelantara saja untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat, apabila kita melihat lagi ya, seperti biasa dalam pasal Alkitabnya mereka pun menyebutkan bahwa Yesus itu mengklaim hanya sebagai utusan saja. Ya, bisa kita lihat dari pasal Yohanes ya, pasal 5 ayat 30 menyebutkan, "Aku tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendakku sendiri. Aku menghakimi orang menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh itu keputusanku adil, karena aku tidak mengikut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Sudah jelas dia yang mengutus aku. Berarti ini mengklaim Rasul Nabi Isa adalah Yesus itu mengklaim dirinya sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Dan juga sahabat selanjutnya si orang ini, Pak Yasin ini ya, si pendeta, si misionaris, apalah ngakunya murtadin, menyebutkan bahwa dia itu ketika didatangi dalam mimpinya oleh orang yang berjubah itu, dan ada kata pasal Yohanes tadi, dia seringkali terdengar setiap melakukan aktivitas apapun, hingga akhirnya dia melakukan salat istikharah. Istikharah meminta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh kacau sekali ya. Nah, juga sahabat Alhamdulillah, kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan seorang misionaris inilah, kita sebut saja misionaris ini, pendeta ini, setelah sholat istikharah itu kan ada doa khusus, doa istikharah untuk meminta petunjuk, tetapi dia hanya menyebutkan doa sapu jagatnya, padahal itu bukan doa istikharah, mas. Nah, Alhamdulillah,
itulah banyak sekali ya mereka-mereka yang mengaku murtadin, naudzubillah wallahu alam, itu mungkin bisa saja bermaksud untuk mengelabui kita, melabui saudara-saudara kita yang awam dalam agama Islam, naudzubillah, dengan membawa ayat-ayat Al-Quran. Akhir kata, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayah taufik Allah, tetap memeluk agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari murtad-murtad, dari orang-orang yang tidak menyukai Islam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kata, mohon maaf bila kata-kata khilaf. Mungkin hanya itu saja bisa kita simak, bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.